Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NIM 1902 dari kelas 6D dengan MK atau mata kuliah Kapita Spekta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi. Birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksudnya dilakukannya peraturan dan pengambilan keputusan secara terpisah itu adalah untuk menghindari terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada suatu tangan. Demikian pula dalam hal pengangkatan penjabatan tidak didasar kehendak penguasa tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Selanjutnya itu ada teori birokrasi menurut Weber. Konsep untuk birokrasi yang ditemukan oleh Weber dibentuk melalui kesimpulan dari sejumlah besar bagian-bagian kiasan yang dibuatkan. Untuk itu, salah satu petunjuk bagi konsep Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi patrimonial di samping jenis birokrasi lain, yaitu birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe-tipe birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial diangkat didasarkan kriteria subjektif karena ada hubungan emosional dengan penjabat dan mengangkat. Sedangkan birokrasi rasional diangkat berdasarkan kriteria objektif, yakni syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pendahulu sebelum seseorang bisa masuk menjadi pegawai pemerintahan. Konsep tentang pejabat merupakan dasar dari adanya birokrasi menurut Weber. Hal ini terlihat dari seiring Weber dalam berbagai kesempatan menggunakan biam tentum atau staf pegawai sebagai suatu alternatif bagi pengertian birokrasi. Selanjutnya itu, walaupun Weber tidak mendefinisikan secara utuh tentang birokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang ditemukan pada berbagai kesempatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi, birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut produser pengangkatannya. Dengan demikian, berarti bahwa dalam konsep umum tentang birokrasi Weber bukan hanya dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri birokrasi menurut Weber. Pertama itu ada para anggota staf menjalankan tugas secara imparsial. Yang kedua itu ada hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga itu ada fungsi jabatan ditentukan secara rinci. Dan keempat, para penjabat diangkat berdasarkan suatu kelompok. Kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Yang keenam, gaji diberikan atas dasar peraturan umum yang telah ditetapkan. 7, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya. Yang kedelapan itu terdapat jenjang karir, di mana promosi digunakan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan senioritas. Selanjutnya itu ada yang ke-9, sering terjadi penetapan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Selanjutnya ada birokrasi menurut Weber. Weber meyakini bahwa birokrasi itu harus memperoleh kekuasaan yang dilimpahkan dari jabatan yang di atasnya sebagai sumber otoritas. Oleh karena itu sumber kewenangan berasal dari atas dan mereka diangkat bahwa pejabat berwenang yang lebih tinggi. Maka disimpulkan oleh Weber, pejabat-pejabat yang dipilih bukanlah birokrasi. Birokrasi adalah pejabat-pejabat yang diangkat dengan suatu kontrol tertentu dengan ada hak-hak yang melekat pada dirinya. Jadi
Weber menerapkan mekanisme untuk membatasi ruang lingkup sistem otoritas umumnya pada birokrasi khusus di kelompok ada 5, yaitu ada kolegialitas, pemisahan kekuasaan administratif, demokratis langsung dan representasi. Intinya, birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja terpisah. Peraturan, pengambilan keputusan secara terpisah-pisah adalah untuk menghindari terjadinya subjektivitas keputusan pengawasan pada satu tangan. Demikian pula, hal pengangkatan jabatan tidak boleh didasarkan hendak penguasa, tetapi didasarkan persyaratan objektif seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Sekian yang saya jelaskan dari tentang birokrasi. Saya Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.